pagi jemaat sekalian dikasih Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pagi ini kami bisa dibangunkan dengan tubuh yang segar, Tuhan, dengan udara yang segar. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat yang kami boleh nikmatin sepanjang hari-hari kami, Tuhan. Saat ini biarlah waktu ini Tuhan kami berikan hanya untuk-Mu, Tuhan. Kami mau beribadah pagi ini, biarlah kami bisa menyiapkan hati kami, Tuhan, dan kami bisa menikmati hadirat Tuhan dimanapun kami ada. Biarlah Tuhan pagi ini menjadi pagi yang berbeda, karena ada persekutuan yang indah antara Engkau dengan kami, antara kami dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah pagi ini kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Halo, selamat pagi jemaat sekalian. Kabarnya pasti baik-baik aja ya. Berkat Tuhan luar biasa. Saya juga nggak habis pikir ya. Hari demi hari ada aja berkat Tuhan. Jadi nggak ada salahnya untuk pagi ini kita betul-betul kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan, kita mau menyatakan rasa syukur kita mau nyanyi satu lagu ya, matahari yang bersinar kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan kau yang jadikan, itu semua berkat dari Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sama-sama ya. Matahari yang bersinar kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan kau yang jadikan. Begitu juga kami
memelihara kita, maka kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan baca firman Tuhan pagi ini diambil dari Mazmur, kitab Mazmur pasal yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mari kita akan membacanya bersama-sama. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarkanlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Mari kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Mas, saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sekarang kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah lupa dengan berkat-berkat Tuhan. Makanya satu-satunya hasrat kita hanyalah menyembah dan memuji Dia. Mari kita angkat pujian ini. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Segenap hatiku
padamu Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Berikan hatiku dan jiwaku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sekali lagi, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Selamat pagi sidang jemaat Gereja Sidang Kristus. Senang sekali pada pagi ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Happy Chinese New Year Kyoki ya pada saudara-saudari sekalian. Saudara, mari pagi ini kita mau belajar firman Tuhan dari kitab Markus pasal 10. Saya ingin membacakan bagi saudara mulai ayat 17 sampai ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya ingin memberi tema, datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah saudara, ini dikatakan oleh Tuhan
Tuhan Yesus kepada seorang muda yang berlari-lari datang menghampiri Tuhan Yesus dan bertanya, bagaimana cara mendapat hidup yang kekal? Dan saudara, kalau kita perhatikan, inilah tujuan manusia. Manusia semua ingin mendapat hidup yang kekal. Ingin mendapat harta di surga. Pikiran semua orang adalah bagaimana saya? Kepentingannya untuk diri sendiri. Ya, kita mau pilih surga atau pilih neraka? Pasti orang akan pilih neraka. Pasti orang akan pilih surga. Saudara, tidak salah. Memang tidak ada orang yang mau menderita. Ya. Tetapi ini bukanlah tujuan Allah, yaitu hanya untuk datang kepada Yesus dan mendapat hidup yang kekal. Itu saja. Banyak orang sudah dapat seperti itu, lalu meninggalkan Tuhan, tidak mau mengikut Tuhan. Di dalam Yohanes 17 ayat 15a, Tuhan Yesus itu berdoa kepada Bapa di surga. Doa Yesus itu begini, aku tidak meminta Bapa supaya Engkau mengambil mereka dari dunia. Apa maksudnya? Maksud Tuhan Yesus, kalau orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak minta Bapa di surga untuk langsung membawa dia orang yang sudah percaya itu masuk ke surga. Karena Tuhan Yesus punya tujuan lain, saudara. Jadi kita harus tahu bahwa kita datang kepada Tuhan Yesus untuk apa? Bukan semata-mata untuk mendapat hidup yang kekal. Tujuan Allah adalah kalau orang datang kepada Yesus, maka Tuhan Yesus berkata, datang kemari dan ikutlah aku. Tidak sekedar datang mendapat hidup kekal, sudah kamu pergilah. Tidak. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini yang berat bagi anak muda ini. Bagi orang yang sudah sukses itu. Bagi orang yang kaya itu. Dia mau datang kepada Yesus. Dia mau dapat hidup yang kekal. Tetapi disuruh mengikuti Yesus. Tunggu dulu. Ya. Karena kalau dia mau mengikuti Yesus, maka semua yang lama harus ditinggalkan. Dalam Yohanes 17 ayat 28, Tuhan Yesus berkata begini. Ini doa-doa Tuhan Yesus ya kepada Bapaknya di surga. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka ini siapa? Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Mu. Saudara, Tuhan Yesus waktu berdoa bagi murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata, Bapak, aku mau di mana aku berada, murid-muridku juga bersama-sama dengan aku. Nah, apakah kita adalah orang-orang Kristen yang hanya datang seperti pemuda ini, ingin mendapat hidup kekal, tetapi tidak mau mengikuti Yesus? Yesus, Tuhan Yesus ingin kita ada bersama-sama dengan Dia. Untuk itu, kita harus terus mengikut Dia. Sehingga di mana Yesus berada, kita pun berada. Saudara, kenapa? Karena dikatakan supaya atau agar mereka memandang kemuliaan-Ku. Saudara-saudara yang kekasih, saya merasa sedih kalau melihat banyak orang Kristen yang hanya ingin mendapat hidup yang kekal. Tetapi lalu
hidup dengan jalannya sendiri. Dia tidak mau mengikuti Yesus, tetapi dia tetap mau mengikuti jalannya sendiri. Dia mau hidup di dalam zona nyamannya sendiri. Seolah-olah dia tidak mendengar panggilan Yesus untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ini yang saya ingin tekankan pada hari ini, saudara. Kita datang kepada Tuhan Yesus bukan semata-mata hanya ingin mendapat surga, hidup yang kekal, tetapi lalu kita mau melanjutkan hidup dengan cara kita sendiri, maunya kita sendiri, kenyamanan kita sendiri, karena itu yang sudah terbiasa. Kalau mengikut Yesus, saudara, mungkin kita semua berpikir, aduh mengikut Yesus ya. Yesus disalib, berarti kita harus disalib. Memang Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib, mengikut Yesus setiap hari. Kita rasanya belum siap, kita mau surganya. Tetapi aduh, saya memikul salib, menyangkal diri. Saya masih mau hidup menikmati zona nyaman saya. Saya mau hidup senang, mati pun senang. Hidup bahagia, nyaman, mati pun dapat surga. Saudara-saudara, inilah yang terjadi pada orang kaya yang sudah sejak mudanya. Orang kaya ini bukan orang jahat, saudara. Orang kaya ini kalau dia hidup zaman sekarang, dia patut dipuji. Dia seorang yang hidupnya selama ini mengandalkan kebaikan. Dia orang yang hormat kepada orang tua. Dia mengatakan dia mengikuti hukum Taurat itu sejak masa muda. Itu zona nyaman dia. Zona nyaman dia adalah dia nyaman dengan cara hidup dia, dengan kekayaan dia. Dia bisa hidup sebagai orang baik, dan orang-orang mungkin senang dengan dia. Orang-orang memuji dia. Itu zona nyaman. Saudara, bukan sesuatu yang jelek, ya. Tetapi kadang-kadang waktu kita mengikut Tuhan Yesus mau kita keluar dari zona nyaman, yang nyaman bagi kita yang sudah biasa, bagi kita mungkin berpuluh-puluh tahun. Tuhan Yesus kadang ingin kita keluar dari kebiasaan itu untuk mengikut dia, berjalan dalam zona iman. Misalnya kita contoh di dalam perjanjian lama, Kejadian 12 itu ayat 1 sampai 3, ya. Saya akan bacakan Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Itu tentang Abraham. Dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari saudara-saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, Abraham lagi hidup nyaman dengan keluarganya, ya. Ya memang daerah tinggal Abraham sebelumnya banyak penyembah berhala. Bagi Abraham sudah tidak masalah, biasa sekelilingnya menyembah berhala. Dia hidup bersama dengan keluarganya, dia sudah nyaman. Tetapi Allah memanggil Abraham untuk pergi dari negerinya. Dan Allah juga tidak kasih tahu kemana. Allah menyuruh Abraham untuk melangkah keluar dari zona nyaman dia ke zona iman. Sekarang percaya saja.
ikut saja. Dan Allah menjanjikan apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, sehingga engkau menjadi berkat. Bahkan Abraham menjadi berkat buat semua suku bangsa di dunia. Saudara yang terkasih, pada sesaat Allah ingin memanggil seseorang mengikut dia, jangan takut. Allah pasti menjanjikan Allah akan memberkatinya. Tetapi juga jangan lupa Allah memanggil untuk memberkati kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasih, ini yang Allah lakukan kepada Abraham dan Abraham mentaatinya. Dia mengikuti panggilan Allah. Dan Allah benar memberkati Abraham. Saudara, mari kita renungkan apa sih zona nyaman kita pada hari ini. Zona nyaman itu bukan hanya kenikmatan dunia. Memang kita seringkali berpikir zona nyaman kita adalah mungkin kenikmatan dunia kita. Itu juga benar. Ya. Tetapi zona nyaman lebih dari itu. Mungkin sesuatu yang sudah terbiasa bertahun-tahun kita lakukan itu membuat kita merasa nyaman, menjadi terbiasa dengan hal itu. Ya, misalnya tadi orang muda itu saya sudah katakan, dia terbiasa mengandalkan kebaikan diri. Sebenarnya waktu dia datang kepada Tuhan Yesus, dia ingin Tuhan Yesus puji dia. Dia ingin sepertinya Tuhan Yesus mungkin mengatakan, oh, kamu sudah hidup benar, sudah melakukan kebaikan-kebaikan dengan hartamu. Ya sudah, kamu dapat hidup kekal. Tetapi ternyata tidak, bukan. Tuhan Yesus ingin dia keluar dari hartanya. Karena dia mengandalkan hartanya untuk melakukan kebaikan, dan dia merasa puas, senang, dipuji-puji orang juga mungkin. Ya. Itu zona nyaman. Zona nyaman kita bisa hidup serba enak dengan segala fasilitas yang kita miliki di rumah zaman sekarang. Rumah yang ber-AC, rumah mewah, rumah yang besar, punya mobil dan sebagainya, itu bisa juga zona nyaman kita. Ya. Membuat kita tidak mau untuk keluar dari hal-hal seperti itu. Tetapi zona nyaman kita itu juga bisa kekristenan kita yang statis. Yang dari dulu sampai sekarang kita menjadi orang Kristen yang begitu-begitu saja. Dan buat kita sudah rasa nyaman. Nggak apa-apa. Saya sudah menjadi nyaman kok. Buat saya sudah bertahun-tahun saya jadi orang Kristen. Ya ke gereja 1 minggu sekali. Saya jarang kok absen. 1 minggu sekali saya ke gereja. Tapi sebelum saya melayani, enggak lah. Saya jadi jemaat yang biasa. Tapi saya setiap minggu, boleh dikatakan hampir setiap minggu hadir. Saya tidak baca Alkitab, memang di rumah doa yang kadang-kadang ya, kalau lagi ada kebutuhan, kalau saya lagi sakit, ada masalah ya saya berdoa. Saudara, ini menjadi zona nyaman bisa. Kita sudah berpuluh-puluh tahun mungkin jadi orang Kristen seperti itu. Kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Bahkan zona nyaman bisa juga hal-hal negatif dalam hidup kita. Kalau hal-hal negatif sudah terbiasa, kadang-kadang menjadi nyaman. Misalnya dosa kita mungkin, dosa yang terus kita sudah lakukan bertahun-tahun, ya dosa kemarahan, dosa berdusta dan sebagainya. Sudah bertahun-tahun itu, buat kita sudah biasa saja. Saudara, ada orang, saya pernah ketemu orang, hidupnya kita lihat dia susah ya. Lalu kita mau tolong dia.
Dia selama ini bekerja hanya jadi ya tukang sapu, ya, tukang sapu jalan, tukang cari sampah, kumpulin sampah. Lalu ada orang menawarkan dia untuk kerja yang lebih baik. Tapi dia lalu berkata, enggak, terima kasih. Ya, saya sudah biasa kok kerja itu. Buat saya nggak apa-apa, ini sudah biasa, nyaman. Ini lagi masuk musim hujan, di mana-mana banyak terjadi banjir. Ada orang yang tinggal di kampung-kampung yang kumuh. Tiap tahun banjir. Lalu mau dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yang tidak banjir. Suruh pindah. Tetapi dia berkata, nggak usah, nggak perlu. Saya udah biasa kok tiap tahun di tempat ini banjir, nggak apa-apa. Sudah nyaman. Saudara, orang kalau sudah nyaman, merasa terbiasa, sulit maju. Ada orang yang sudah tinggal di rumahnya satu rumah, itu desek-desekan, mau dipindahkan. Enggak, rasanya sudah nyaman. Kita malah nyaman tinggal dalam satu rumah kecil 10 orang, 12 orang. Nanti kalau suruh pindah ke tempat lain, satu rumah cuma berempat, aduh kayaknya kok nggak enak ya, sepi. Ini kita lihat ya, jadi zona nyaman itu bukan hanya kesenangan. Mari saudara pikirkan, apa sih zona nyaman saudara yang kekasih? Mungkin menjadi orang Kristen yang statis, belum mau mengikut Tuhan, belum mau berkorban bagi Tuhan, ya. Dan statis itu buat saudara sudah nyaman, atau hal-hal lain yang juga mungkin negatif, entah itu juga dosa kita. Kalau kita hidup di dalam zona nyaman kita, kita tidak akan bertumbuh di dalam iman kita. Mengapa Tuhan Yesus mengajak orang muda itu ikut dia? Karena Tuhan Yesus ingin orang yang mengikut Yesus pasti akan bertumbuh. Tuhan Yesus ingin orang muda ini bertumbuh mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam iman. Dan setiap orang percaya harus bertumbuh dalam iman. Itu sebabnya harus mengikut Yesus. Saudara, kita bisa hidup dalam kenyamanan kita. Kita lama-lama merasa tidak perlu lagi Allah. Orang yang mungkin sehari-hari sudah terbiasa seperti itu, dia kadang dia tidak perlu Allah lagi. Orang-orang mungkin menyebut dirinya orang Kristen, tetapi tidak mengikuti Tuhan, hanya mau hidup dalam zona nyaman. Mungkin dia masih berdoa, tapi doa hanya sebagai formalitas. Ya namanya kita orang Kristen, kita harus berdoa. Tapi dalam doa kita, apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Allah? Mungkin kita berpikir, hidup saya sudah nyaman, ya, segala sesuatu saya sudah miliki, saya tidak perlu minta lagi. Apa sih datang kepada Tuhan? Kecuali benar-benar pada saat sakit, ada kebutuhan, baru teriak-teriak sungguh-sungguh. Saudara, itu sebabnya Tuhan mau kita keluar dari zona zaman. Allah ingin kita ikut Dia, kita mengalami Dia, mengalami Allah di dalam hidup kita, melihat kemuliaan Tuhan. Saya merasa sedih kalau mendengar banyak orang-orang Kristen mengatakan, suruh saya bersaksi, aduh saya nggak punya pengalaman bersama Tuhan. Saudara, kalau orang Kristen berkata demikian, apakah dia mengikuti Yesus? Karena saya percaya, kalau orang mengikuti Yesus, pasti punya pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Orang mengikuti Yesus pasti mengalami
tanpa melihat kemuliaan Tuhan. Mujizat. Saudara, saya mengikuti Yesus sudah sejak tahun 98. Ya, sejak saya percaya kepada Tuhan Yesus, lalu saya mulai belajar mengikut Tuhan. Memang banyak kesusahan, banyak kesulitan. Tetapi waktu saya melangkah dengan iman, banyak pengalaman. Kalau saya menceritakannya mungkin tidak cukup satu hari, satu malam. Ya, itu begitu banyak saudara, susah untuk menceritakannya. Salah satu contoh saja ketika mungkin saya pernah cerita atau belum, saya lupa ya. Ketika kami mau pindah ke Singapura, itu pengalaman di mana Tuhan menyuruh kami, pokoknya pergi, keluar dari tempat pelayanan. Kami tidak tahu. Di tempat pelayanan yang lama di Jakarta, kami sudah cukup nyaman. Tuhan sudah memberikan keluarga, anak, ada saya sudah waktu itu bisa Tuhan berkati membeli sebuah rumah. Lalu di pelayanan yang bisa ada mobil gereja yang bisa saya pakai. Anak-anak sudah dapat sekolah yang baik. Semua sudah nyaman. Dan pelayanan sudah berjalan biasa sampai 15 tahun. Jadi sudah nyaman semua. Tetapi Tuhan mau saya bertumbuh lagi. Tidak cukup sampai di situ. Sekarang keluar dari zona nyaman. Kamu mau naik kelas, maka melangkah ke zona iman. Saudara-saudara yang kekasih, waktu kita melangkah keluar dari zona nyaman kita ke zona nyaman, kita akan melihat kemuliaan. Janji Tuhan itu benar, saudara. Dia akan memberkati kita. Meskipun waktu kita mengikuti Dia, kita kadang harus menyangkal diri, perlu memikul salib. Tetapi berkat Allah akan saudara lihat. Dan sukacitanya lebih karena kita melihat kemuliaan Allah. Saudara-saudara, mari kita belajar. Jangan kita hanya dari tahun ke tahun sudah seperti ini, ya sudah seperti ini saja. Kita belum lama merayakan tahun baru, belum lama merayakan hari raya Imlek, juga menunjukkan tahun bertambah. Allah punya rencana untuk memakai hidup kita. Dan selama kita tidak mau meninggalkan zona nyaman kita, kita tidak bisa melihat rencana Allah. Kalau Abraham tidak mau meninggalkan tempat tinggal dia tidak bisa melihat rencana Allah. Tetapi ketika dia keluar dari zona nyaman, dia melangkah ke zona iman, dia taat kepada panggilan Tuhan, dia mengikuti Tuhan mau dia pergi, lalu begitu dia melangkah, maka Tuhan lalu memberitahukan rencananya. Abraham, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Abraham, aku akan memberikan kamu tanah Kanaan. Saudara bayangkan, tanah Kanaan begitu luas waktu itu mau diberikan kepada Abraham. Siapa sih Abraham? Dulunya dia keluarganya penyembah berhala. Tetapi dia dikasih tahu rencana. Saudara, kita melihat Abraham mulai ada dalam rencana Allah. Bahkan Allah kata, Abraham, kamu akan menjadi berkat buat semua suku bangsa. Luar biasa, saudara. Saudara-saudara yang dikasih, mari memang harus keluar dari zona nyaman. Kadang-kadang memang zona nyaman itu susah bagi kita tinggalkan. Tetapi kalau saudara mau bertumbuh, saudara mau mengalami berkat Allah, mau melihat kemuliaan Allah, mau dipakai dalam rencana Allah, keluar, saudara akan terbang tinggi seperti elang. Ada satu cerita, seorang raja satu hari berulang tahun, lalu ada seorang menghadiahkan dia sebuah hadiah yang membuat raja ini surprise dan senang, yaitu raja ini dikasih 2 ekor burung elang, anak elang. Ya.
anak elang yang masih muda. Wah, raja ini senang, dia tidak pernah mendapat hadiah seperti ini. Lalu raja mengundang seorang ahli untuk melatih burung elang ini, anak burung elang ini, supaya bisa terbang tinggi, melesat tinggi. Ya. Karena memang elang itu adalah burung yang akan bisa terbang tinggi dan nanti bisa kembali lagi. Maka si pelatih mulai melatih burung elang. Nah, burung elang yang satu, saudara, sudah terbang tinggi. Tetapi burung elang yang satunya lagi tidak mau terbang. Ya. Tiap hari raja bingung, kenapa si elang satu ini tidak mau terbang. Lalu dia pikir, dia bingung, dia cari-cari siapa yang bisa tolong dia, ahli elang saja tidak bisa. Satu hari ada seorang petani mendengar hal ini, lalu petani itu berkata, Tuan Raja, apakah Tuan Raja mau saya tolong? Wah, raja ini terpikir, apakah bisa si petani ini? Lalu tetapi raja ini karena ingin melihat elang kedua itu terbang tinggi, dia berkata, oke, saya akan bayar kamu berapa saja kalau kamu bisa membuat elang ini terbang tinggi. Lalu elang itu ditinggal kepada si petani dan raja pergi pulang. Lalu besoknya raja itu datang. Dan waktu raja itu datang, si petani katakan, ini elang Tuan Raja. Elang itu terbang melesat begitu tinggi, saudara. Wah, raja heran. Hebat petaninya, ahli elang aja nggak bisa membuat elang ini terbang tinggi. Tapi kok dia bisa? Lalu raja mau tahu. Petani, aku heran. Bagaimana kamu dalam waktu singkat membuat elangku yang satu ini bisa terbang tinggi? Coba kasih tahu aku cara. Lalu raja itu berkata kepada si petani berkata, oh raja, sebenarnya saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya memotong dahan pohon tempat elang itu bertengger. Saudara yang kekasih, elang itu terlalu nyaman di tempat dia bertengger, dia tidak mau terbang. Ketika dahan itu ditebang, elang itu langsung terbang. Kadang-kala Allah pun harus menghancurkan kenyamanan yang membuat hidup kita tidak ada di dalam rencananya, yang membuat kita tidak mau terbang tinggi, tidak mau masuk ke zona iman. Mari saudara kita memikirkan. Kadang-kala Allah membuat ada banjir begitu besar supaya orang itu mau mikir, tidak. Kadang-kala Allah mungkin mendatangkan satu peristiwa, satu bencana supaya kita memikirkan keluar dari zona nyaman kita untuk maju melangkah. Mari kita memikirkan saat ini kita masih masa pandemi. Mungkinkah Allah menggunakannya agar kita keluar dari zona nyaman untuk mengikuti Dia? Ya. Banyak dari kita kehilangan kenyamanan pada masa pandemi. Kalau dulu belum pandemi, kita banyak uang, mau kemana saja, mau pergi jalan-jalan, traveling, makan-makan, setiap waktu, malam, siang, kita bisa pergi, makan seenaknya saja. Tetapi sekarang, ada uang juga tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Banyak orang lalu mulai mengeluh berpikir, kita bosan ngapain? Waktu ada di rumah ngapain? Sudah, mungkin Allah ingin kita keluar dari zona nyaman kita. Kenyamanan kita mungkin selama ini adalah pergi keliling-keliling, banyak waktu kita pakai hanya untuk makan, kita punya uang banyak untuk makan, untuk jalan dan sebagainya. Tidak salah, saudara. Tetapi Tuhan juga mungkin mau kita untuk lewat pandemi ini memakai waktu kita untuk membaca firman, untuk berdoa. Tuhan mungkin juga memakai uang kita untuk kita pakai untuk melayani, untuk menolong orang yang butuh. Saudara-saudara, mari pada sore hari ini kita memikirkan Tuhan memanggil kita untuk mengikuti Dia. Ya. Tuhan memanggil kita bukan hanya mau datang kepada Tuhan Yesus, tetapi mengikuti Dia, keluar dari zona nyaman kita.
ikut di dalam rencana Allah, bertumbuh di dalam iman, melihat kemuliaan Allah, mengalami berkat Allah. Apakah saudara mau? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan pagi ini. Tuhan, kami tahu Engkau memanggil kami untuk datang kepada, tetapi bukan hanya datang dan mengalami hidup yang kekal, tetapi Tuhan mau kami untuk mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami, untuk mengalami pertumbuhan iman, untuk hidup kami menjadi berkat. Untuk itu kami harus ikut Engkau. Untuk itu kami perlu keluar dari zona nyaman kami dan melangkah ke zona iman. Tuhan tolong pagi ini jemaat-jemaat sidang Kristus, Tuhan. Engkau yang tahu apa yang menjadi zona nyaman kita. Saudara, Engkau tahu apa yang menjadi zona nyaman. Datang kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, kalau Tuhan panggil untuk mengikut Dia, melangkah, keluar, melangkah ke zona. Apakah engkau mau? Tuhan tahu, supaya kami mau. Kami percaya Tuhan tidak pernah merugikan. Sekalipun ada penyangkalan, ada salib yang harus kami ikut, tetapi ada berkat, ada mahkota yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapak. Berkati semua kehidupan jemaat Gereja Sidang Kristus di tengah masa pandemi ini. Biarlah waktu-waktu dapat digunakan untuk bertumbuh secara rohani. Tuhan memberkati semua hamba Tuhan, para penatua majelis. Tuhan memberkati, melindungi setiap jemaat Tuhan di dalam masa pandemi ini. Diberi tubuh yang sehat, kekuatan. Terpujilah nama. Inilah doa dan syukur kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan. Ibadah pagi ini telah selesai. Kita akan angkat pujian doksologi dan doa berkat. Jemaat yang kekasih, mari kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan mohon berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus, Gembala Agung kita. Dia yang memanggil kita untuk datang dan mengikuti Dia. Mari kita mohon berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, menolong kami sekalian untuk bukan hanya datang kepada Tuhan Yesus, tetapi mengikuti Tuhan Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pada pagi ini sudah selesai dan sungguh satu kesempatan yang luar biasa kalau saya dan Samuel boleh melayani pagi ini. Biarlah menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu Saudara ada. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.